Yang kedua, orang yang excellent, percaya yang menilai hasil kerjanya adalah manusia, tapi Tuhan yang menentukan upahnya. 1 Timotius 6 ayat yang pertama. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Saya percaya orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang mengerti bahwa pekerjaan mereka adalah pelayanan mereka. Orang-orang yang mengerti bahwa pekerjaan adalah ibadah. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan nggak akan kerja asal-asalan. Mereka akan bekerja sungguh-sungguh supaya nama Allah dan ajaran kekristenan tidak dihujat orang. Dia akan bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang beriman pasti excellent dalam pekerjaannya, seberapapun gajinya. Karena dia percaya, meski manusia yang menilai hasil karyanya, tapi berkat datang dari Allah. Kolose 3 ayat 22-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau ada orang yang baca ayat Kolose 3:23 itu dengan kemarahan, apapun juga yang aku perbuat dengan segenap hatiku untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu karena dia kesel sama bosnya. Dia pengen alihkan fokusnya, aku tuh kerja buat Tuhan. Dia bertahan karena kebutuhan. Tapi padahal dia gak senang sama atasannya. Bukan begitu. Ayat ini mengajarkan kepada kita harus ngerti bahwa di tempat bekerja, kita harus mentaati atasan kita dalam segala hal. Bukan hanya untuk cari muka, tapi dengan tulus hati karena takut akan Allah. Kita harus ngerti bahwa ada nilai ibadah di sini. Yang Rasul Paulus mau ajarkan kepada kita, bahwa pekerjaan kita tuh adalah ibadah. Kita lakukan dalam takut akan Tuhan. Di ayat 23 dijelaskan dengan lebih luar biasa bahwa apa saja yang kita perbuat. Bicara soal pekerjaan, pernikahan, ngurus anak, pelayanan, di gereja, apapun. Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Berarti kalau itu untuk Tuhan, kita gak boleh mengurangi kualitas dari apa yang kita kerjakan. Kita lakukan yang terbaik. Kita harus berikan yang terbaik yang kita bisa. Orang yang sungguh-sungguh excellent adalah orang-orang yang mengerti bahwa apa saja yang dia lakukan, dia katakan, dia renungkan adalah ibadah kepada Allah. Karena itu dalam bersekolahnya, dalam pekerjaannya, dalam mengurus rumah tangganya, dia lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena dia tahu hidupnya adalah ibadah. Justru orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang membuktikan ibadahnya. Mereka lakukan itu untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang kita bisa. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat pekerjaan kita, lewat karya-karya kita. Meskipun kita tahu bahwa manusia yang akan menilai hasil karya kita, atasan kita yang menerima berkat pelayanan kita yang akan menilai karya kita. Tapi orang yang excellent punya iman bahwa upah itu yang menentukan Allah. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3,